Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita di program Mutiara Hikmah yang masih membahas tentang nasihat-nasihat orang-orang soleh atau para nabi di sini kepada anak-anaknya agar anak-anaknya ini bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat di kemudian harinya sepeninggal mereka. Kita masih dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 67. Allah taala berfirman, "Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun." Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Duhai anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu saja. Masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Dan aku tidak akan bisa menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kepastian hukum itu hanya ada di tangan Allah, dan kepadanya lah aku menggantungkan diri, atau kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal menggantungkan diri." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan tawakal. Dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya makna tawakal adalah di sini di mana seorang hamba benar-benar menggantungkan dirinya secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apakah itu ingin meraih satu kebaikan ataukah ingin menghindarkan diri dari keburukan, dari hal-hal yang sifatnya di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka di sini maksudnya adalah seorang hamba betul-betul menggantungkan dirinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala senantiasa menjadi pelindungnya, agar Allah taala senantiasa memberinya kemudahan, dan Allah taala senantiasa memberikan yang terbaik untuk dirinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan bahwasanya tawakal ini adalah senjata yang paling ampuh ketika seorang yang mengalami dirinya dalam kondisi lemah lalu berhadapan orang-orang yang ingin menzaliminya, berhadapan dengan orang-orang yang ingin menindasnya dari kalangan musuhnya misalnya. Maka ini adalah pilihan terbaik. Ia memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, menjadikan Allah Ta'ala walinya, menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya penolongnya. Ya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong sesuai dengan yang ia harapkan. Bukti yang menjelaskan masalah ini sangat nampak ya ketika dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau saat menceritakan tentang bagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam bisa terselamatkan dari panasnya api yang dikobarkan oleh raja yang lalim waktu itu. Ya, di mana Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Ta'ala sebagai penolong, dan beliau adalah sebaik-baik al-wakil, sebaik-baik orang yang akan, sebaik-baik zat yang akan memberikan pertolongan. Kita bisa dengar ya, kita bisa baca sendiri bagaimana kemudian Allah Ta'ala menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari tindakan yang buruk seperti itu. Maka di sini kita bisa ambil faedah, kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasanya ketika dalam kesulitan, bahkan dalam kondisi yang tersulit sekalipun, kembalilah kepada Allah Ta'ala, memohonlah kepada Allah Ta'ala, gantungkanlah harapan kepada Allah Ta'ala, tetap berusaha, ya, bukan kemudian berpangku tangan, tidak, tapi melakukan usaha, memohon kepada Allah Ta'ala agar usahanya dimudahkan,
diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Baru setelah itu memohon agar mendapatkan hasil yang terbaik. Bertawakal kepada Allah Ta'ala, menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian mudah-mudahan terbaiklah yang ia dapatkan. Begitu juga ternyata tawakal ini juga bisa mempermudah rezeki. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi terkait yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika seorang hamba itu bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka hamba tersebut akan diberikan rizki sebagaimana Allah Ta'ala berikan rizki kepada seekor burung, di mana di pagi hari burung tersebut pergi dalam kondisi perutnya lapar, lalu dia kembali lagi di sore harinya dalam kondisi perutnya kenyang. Bagaimana seekor burung yang akalnya jauh dibandingkan manusia, yang kekuatannya lebih kuat manusia lagi, namun ternyata tak luput rezekinya diberikan oleh Allah Ta'ala. Salah satu yang dilakukan burung adalah dengan berikhtiar. Yang dilakukan oleh burung tersebut adalah berangkat. Walaupun dia tak tahu apakah ketika keluar ini akan dapat makanan atau tidak. Apakah saat keluar ini akan berhadapan dengan bahaya atau tidak. Tapi dia yakin burung ini diberikan insting oleh Allah Ta'ala untuk menggantungkan kehidupannya kepada Rabbul Alamin. Maka kita manusia yang lebih mulia daripada burung, diberikan akal jauh lebih baik, diberikan kekuatan jauh lebih baik, diberikan keluasan jauh lebih luas lagi, jangkauannya lebih banyak lagi. Maka seyogyanya kita sebagai manusia lebih menggantungkan diri kita kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala yang terbaik. Kita berusaha keluar rumah, mencari rezeki, ya, melakukan hal-hal yang memungkinkan untuk meraih rezeki tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan perbuatan tersebut, dengan ikhtiar itu, Allah Ta'ala berikan dia kelancaran rezekinya, Allah Ta'ala berikan kemudahan rezekinya. Inilah makanya tawakal itu juga terkait dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak waktunya kita untuk berputus asa. Tidak waktunya kemudian kita merasa Allah Ta'ala tidak memberikan apapun kepada diri kita. Maka seharusnya kita bersyukur dengan yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala dan berharap lebih banyak lagi ke depannya nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Salah satunya adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Ta'ala. Benar-benar diri ini merasa lemah, benar-benar diri ini membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.